Assalamualaikum Sobat Football United ya. Pagi hari di hari terakhir di tahun 2025, gue ingin membahas konferensi pers dari Ruben Amorim ya. Semalam Manchester United gagal menang. Semalam waktu Eropa Manchester United gagal menang menghadapi Wolves, tim yang sebelum menghadapi Manchester United ini 12 kali beruntun menderita kekalahan. Manchester United tampil menurut gue tanpa kekuatan terbaiknya, dengan absennya banyak pemain pilar menurut gue, dan ini berpengaruh ke situasi di atas lapangan. Memang keadaan seperti kayak berulang ya. Artinya Manchester United mencetak gol dulu, tapi mereka gagal untuk bisa mengamankan kemenangan. Padahal mereka di pertandingan sebelumnya menghadapi lawan yang menurut gue lebih sulit ya, Newcastle United, mereka justru mampu unggul dan mampu mempertahankannya sampai habis. Jadi mereka punya contoh, tapi sekali lagi memang keadaan tidak 100% sama ketika menghadapi Newcastle. Ada pendekatan di pertandingan juga yang berbeda ya, kalau gue lihat seperti itu. Namun bagaimanapun juga ini menunjukkan kalau menurut gue ya, memang kedalaman Manchester United, kedalaman skuad ini dangkal. Dan Wolves walaupun 12 kali kekalahan beruntun, bahkan di pertemuan di Molineux ini dihantam Manchester United 4 gol, 4-1 ya skornya. Tapi ini Premier League. Mereka, gue singgung betul tuh di preview bagaimana Manchester United juga punya situasi menghadapi Everton. Pada saat itu mereka lebih diunggulkan, mereka tampil di kandang, lawan bermain 10 pemain, tapi justru mereka kalah. Karena menurut gue, yaitu tadi, kualitas, terutama kedalaman skuad ya. Ketika situasi buntu, sulit menurut gue bagi head coach Ruben Amorim untuk bisa menurunkan pemain yang bisa merubah jalannya situasi di atas lapangan. Pemain-pemain seperti ini rata-rata menurut gue ya, klub-klub yang menghuni papan atas, bukan hanya di Liga Inggris tapi mungkin juga di Eropa, mereka punya nih pemain-pemain yang turun dari bangku cadangan dan dimainkan untuk merubah keadaan. Dan Manchester United menurut gue semalam jelas menghadapi Wolves ini tidak memiliki pemain seperti itu. Ruben Amorim sangat menyesal Manchester United ini, atau ya berkeluh kesah kurang lebih seperti itu ya. Manchester United kekurangan permainan yang cair di seri 1-1 menghadapi Wolverhampton Wanderers. Kita kesulitan sepanjang pertandingan, kita kekurangan kreativitas, tapi kita sudah mengetahuinya kalau ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dibandingkan ketika menghadapi Newcastle. Kita memiliki energi yang berbeda sepanjang pertandingan. Kalau Anda melihat 90 menit, kita memiliki peluang-peluang kita, tapi permainan yang cair tidak ada di sana. Karena ada kekurangan koneksi di momentum kali ini. Tentu saja kita frustrasi, performa tidak bagus, penciptaan peluang ya tidak bagus, permainan yang cair juga tidak bagus. Kita tahu kita akan kesulitan kalau mereka menempatkan banyak orang di belakang bola. Kita berusaha untuk menempatkan 3 striker dari menit pertama, tapi kita kesulitan dan kita mencoba untuk merubahnya di babak kedua. Hari ini bukan hari kita kekurangan fluidity ya, artinya ya kita tidak tampil cair sepanjang pertandingan. Kekurangan dari imajinasi atau kreativitas ini juga disinggung oleh Ruben Amorim. Ketika tim memiliki banyak orang bertahan, Anda harus bekerja lebih keras, dan untuk menciptakan lebih banyak peluang, Anda harus memiliki lebih banyak imajinasi untuk bermain pertandingan di cara yang berbeda. Kita kekurangan kualitas hari ini. Mereka mencoba, kita tidak bermain baik. Dan ketika Anda tidak bermain baik dengan bola, Anda memiliki kesulitan yang lebih lagi. Kita butuh untuk bangkit dan bergerak ke pertandingan selanjutnya. Ya ditanya juga kenapa Joshua Zirkzee diganti. Saya pikir kita kita berusaha untuk recover bola. Mereka
memenuhi lini tengah juga ya dengan banyak pemain gelandang, dan kita kesulitan dengan hal tersebut. Kadang-kadang Anda bisa menyerang lebih banyak dengan striker yang lebih sedikit. Kita bermain dengan 3 striker, Cunha, Joshua Zirkzee, dan Benjamin Sesko. Mereka adalah 3 striker dan kadang-kadang ini bukan hal yang terbaik yang dilakukan untuk bisa menyerang dengan baik. Ya menurut gue mungkin ada beberapa yang menanyakan gitu ya, kenapa kok Joshua Zirkzee digantikan? Tapi gue melihat memang ada situasi yang jauh berbeda dari sisi mengontrol pertandingan, memegang kendali, possession juga. Bagaimana dengan masuknya Jack Fletcher di babak kedua, terutama Manchester United lebih nyaman mengontrol pertandingan, lebih nyaman memegang memegang bola ya dibandingkan dengan situasi dengan Joshua Zirkzee, karena memang secara naluri Joshua Zirkzee adalah seorang penyerang. Dan tadi ditegaskan oleh Ruben Amorim bahwa konektivitas ya atau Manchester United ini tidak bagus dalam menghubungkan lini per lini, dan di babak pertama itu terlihat jelas. Dengan bermain 3 striker, Cunha tidak bermain di pertandingan terbaiknya, Joshua Zirkzee ya secara naluri dia adalah pemain depan, lalu Ugarte serta Casemiro menurut gue juga kekurangan tenaga di lini tengah, sehingga ketika memasukkan Jack Fletcher yang jelas secara karakter berbeda dengan Joshua Zirkzee, terutama dari posisi ya, dan ini merubah situasi di babak kedua. Tapi ya memang kreativitas, menurut gue kita tahu kreativitas Manchester United itu sumbernya ada pada Bruno Fernandes, dan terlihat betul di pertandingan tadi ketika menghadapi lawan yang low block, ya Manchester United kesulitan untuk bisa tampil kreatif. Kalau Anda bermain untuk Manchester United, ini tidak penting siapa yang dihadapi atau siapa yang di bangku cadangan dan siapa yang absen. Anda harus tetap memiliki performa yang bagus dan menang. Ini adalah tekanan yang kita miliki. Anda bisa melihat pertandingan dan posisi kita menempatkan pemain yang kita berusaha untuk atur, tapi kita kesulitan di beberapa di beberapa momentum. Ketika kita mencetak gol, kita seharusnya tidak bisa menderita ya gol di pertandingan-pertandingan terakhir di babak pertama, seperti hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya. Dan pada momentum tersebut detail lagi-lagi nih menghabiskan kita banyak poin. Nah, jadi tadi gue sebutkan memang absennya Bruno Fernandes ini berpengaruh besar, tapi Ruben Amorim tidak ingin mengambil hal tersebut sebagai sebagai alasan. Walaupun sebenarnya dia bisa ya, tapi dia ingin menegaskan bahwa ya seharusnya kita tetap bisa menang. Sebenarnya menurut gue semalam itu kalau dilihat dari keadaan di atas lapangan ya, dan bagaimana peluang tercipta, sebenarnya gue pikir pertandingan berimbang gitu loh. Wolves punya peluang bagus, Manchester United juga punya peluang bagus. Manchester United menguasai possession, kontrol pertandingan, tapi Wolves bertahan dengan solid. Memang butuh butuh pembeda di atas lapangan. Dan pembeda ini menurut gua ya, yaitu tadi dari kualitas-kualitas pemain secara individu di atas lapangan ini bisa saja terjadi. Tapi tadi malam Manchester United tidak memiliki pemain yang dengan profil seperti itu, dan ya akhirnya gagal menang ya. Move on. Ya, ini hal yang sama ketika Anda bermain sangat baik, kita tidak bisa merubah hasil dari pertandingan kali ini, tapi kita harus bergerak dan mempersiapkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Leeds. Kita tidak bisa mengambil resiko untuk kalah lagi atau untuk kehilangan pemain dengan absen yang sangat lama. Kita harus siap untuk pertandingan selanjutnya. Kita tahu ini akan sulit, tapi kita akan siap untuk pertandingan selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.